Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di materi pengenalan tentang sistem pakar. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang apa saja sih yang akan kita pelajari dalam satu semester ini, maka materi pertama kita adalah mengenal lebih dekat tentang apa itu sistem pakar. Oke, yang pertama kita mulai dari definisinya dulu, gitu ya. Di berbagai banyak buku, artikel, jurnal atau apapun definisi sistem pakar ini banyak sekali, gitu ya. Tetapi yang paling utama intinya itu sama gitu ya, bahwa sistem pakar itu adalah sebuah program, sebuah aplikasi yang berisi pengetahuan dan sebuah otak untuk berpikir dan menghasilkan sebuah penyelesaian atau kesimpulan. Oke. Nah, sistem pakar ini merupakan bidang di dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bidang-bidang yang lain contohnya ada natural language processing, ada robotik, dan macam-macam, banyak sekali gitu ya. Oke, ciri-ciri umum sistem pakar, gitu ya, bahwa di dalam sistem pakar ini perlu diketahui ada kata kunci yaitu bidangnya harus spesifik. Jadi kalau kita eh, menemukan sebuah aplikasi dan itu aplikasinya serba bisa berbagai macam bidang, mau macam-macam, itu artinya dia bukan sistem pakar, gitu ya. Seperti kita ketahui, manusia pun demikian. Manusia itu ada yang pakar di bidang ekonomi, ada yang pakar di bidang teknologi misalnya, ada yang pakar di bidang tata busana atau dekorasi ruangan misalnya. Jadi ada bidangnya yang spesifik. Seorang pakar itu bukanlah seseorang yang serba bisa di berbagai macam bidang gitu. Jadi hanya satu bidang saja yang spesifik. Itu juga diadopsi di dalam sistem pakar. Jadi kalau pakar di kehidupan nyata itu bidangnya spesifik, di dalam sistem pakar pun sama. Bidangnya harus spesifik. Kemudian ciri-ciri yang lainnya adalah dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap. Jadi berbeda seperti di dalam sistem informasi ya. Kalau misalnya di dalam sistem informasi itu output bisa dikeluarkan apabila inputnya itu lengkap gitu. Tapi di dalam bidang kecerdasan buatan itu harusnya bisa mengolah data meskipun informasinya tidak lengkap, dapat mengemukakan rangkaian alasan yang diberikan dengan cara yang dapat difahami. Nanti kita akan belajar bahwa di dalam sistem pakar itu, di dalam arsitekturnya ada yang namanya sistem penjelas. Nah, di dalam sistem penjelas itu nanti disediakan informasi penjelasan mengenai kenapa kok kesimpulannya atau solusi yang diberikan seperti ini gitu. Jadi penjelasannya itu secara struktur dan mudah dipahami oleh user. Nah, sistem pakar ini ciri-cirinya juga bekerjanya berdasarkan rule, di mana rule ini adalah hasil dari representasi pengetahuan yang dimiliki oleh pakar. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwa sistem pakar itu dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Jadi sebuah sistem pakar itu bukan sistem yang dibangun sekali terus langsung selesai dan langsung sempurna, tentu saja tidak. Ya, outputnya berupa nasihat atau anjuran. Jadi nanti keputusan adalah tetap pada usernya yang berkonsultasi. Nah, output ini bergantung pada dialog yang terjadi antara sistem dengan usernya. Jadi kalau misalnya informasi yang diberikan oleh user itu berbeda pada konsultasi, tentu saja outputnya akan berbeda. Dan yang terakhir, knowledge base dan inference engine itu harus terpisah, tidak boleh menjadi satu kesatuan. Oke, selanjutnya adalah keuntungan pemakaian sistem pakar. Secara umum, ini banyak sekali ya, nanti silakan dibaca sendiri. Jadi secara umum bahwa keuntungan sistem pakar itu adalah bahwa dengan sistem pakar, seseorang awam itu bisa bekerja seperti layaknya seorang pakar, tanpa menunggu atau mencari pakar yang ada gitu ya. Karena di dunia nyata biasanya pakar itu jumlahnya terbatas.
Contoh misalnya dokter spesialis jantung. Nah, mungkin itu jumlahnya terbatas dibandingkan dengan dokter umum gitu. Contohnya kayak gitu. Kemudian sistem pakar ini juga dinilai mampu mereduksi biaya dari sebuah perusahaan. Karena di dalam sistem pakar ini sekali dibangun dan bisa digunakan secara terus-menerus, mudah diduplikasi, dan tidak lelah gitu ya, beda dengan manusia. Kalau manusia misalnya kita meng-hire seorang pakar, maka setiap bulan kita harus memberikannya gaji, memberikannya tunjangan gitu ya. Terus kemudian misalnya bekerja lebih dari 8 jam pasti sudah kecapean gitu ya, menambahkan uang lembur dan sebagainya. Itu keuntungan secara umumnya. Ya. Nah, jenis-jenis sistem pakar. Banyak sekali mahasiswa yang menganggap bahwa sistem pakar itu adalah sesuatu yang berkonsultasi untuk sesuatu yang rusak atau sesuatu penyakit gitu ya. Jadi yang paling banyak itu manusia menganggap bahwa sistem pakar itu pasti diagnosa kerusakan alat, diagnosa penyakit manusia, penyakit hewan, penyakit tumbuhan seperti itu. Padahal sistem pakar itu memiliki banyak sekali jenisnya. Di sini saya tuliskan ada 10 jenis sistem pakar. Oke, untuk jenis yang pertama ada sistem pakar yang termasuk di dalam kategori interpretasi. Jadi di sini sebuah sistem itu bertujuan untuk membantu manusia menganalisa sebuah data. Contoh misalnya analisa dari foto citra yang ditangkap oleh satelit di luar angkasa sana gitu ya. Kalau kita orang awam baca fotonya, foto apa ini? Tidak tahu maksudnya apa gitu ya. Tapi kalau orang pakarnya yang membaca, mungkin dia akan tahu bahwa oh di luar angkasa sedang terjadi hujan asteroid misalnya, sedang terjadi ada awan apa misalnya seperti itu. Maka ini juga bisa termasuk di dalam sistem pakar. Kemudian yang kedua ada kategori prediksi. Nah, ini tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan mengenai akibat yang mungkin ditimbulkan dari sejumlah situasi yang diberikan. Jadi contoh, kalau misalnya sekarang kondisinya seperti ini, gitu ya, masih pandemi sekarang, terus kemudian vaksinnya mungkin belum merata, gitu ya, terus kemudian kondisi ekonomi seperti ini dan sebagainya, maka kemudian diprediksikan ke depannya forecast atau peramalan dari finansial itu akan seperti apa gitu ya. Tentu saja ini nanti spesifik dari kasus gitu ya. Misalnya sebuah perusahaan X, misalnya seseorang yang bernama Y gitu ya, diprediksinya misalnya saya gitu ya, Rina prediksi tahun depan kondisi finansialnya adalah seperti apa. Nah, itu contoh kategori sistem pakar prediksi. Nah, kemudian yang ketiga ini yang paling populer ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, sistem pakar diagnosa. Kalau teman-teman main ke perpustakaan, teman-teman membaca buku di perpustakaan atau membaca laporan tugas akhir kakak-kakak tingkat yang sebelumnya, hampir semua sistem pakar itu yang diangkat adalah sistem pakar diagnosa. Ini adalah kasus yang paling gampang gitu ya memang. Jadi contoh diagnosa kerusakan dari laptop, contoh diagnosa kerusakan dari printer misalnya atau sepeda motor misalnya. Contoh lagi misalnya diagnosa penyakit pada ayam, mungkin penyakit pada mata manusia. Nah, itu paling banyak sekali diangkat gitu ya. Tetapi sekali lagi ini bukan satu-satunya jenis dari sistem pakar, banyak sekali yang lainnya. Oke. Kemudian kategori yang lainnya adalah kategori desain. Contoh misalnya kalau saya mau merancang sebuah sirkuit elektronika gitu ya untuk sebuah alat, misalnya saya mau membuat ya anggaplah misalnya kalau zaman sekarang semua punya smartphone ya. Jadi misalnya di dalam smartphone itu ada rangkaiannya secara digital elektroniknya bagaimana. Nah, itu bisa kita desain dengan bantuan sistem pakar ya. Atau mungkin untuk mendesain mapping room gitu ya. Misalnya kita mau pameran nih, roomnya kira-kira mappingnya kayak apa. Nah, itu juga bisa kita desain dengan bantuan sistem pakar desain. Kemudian ada sistem pakar perencanaan. Sistem pakar perencanaan atau planning ini contohnya adalah digunakan untuk
membuat perencanaan sesuatu, contoh misalnya robotik gitu ya, bagaimana merencanakan membuat lengannya yang akan mencapit mengambil sebuah benda misalnya. Atau yang paling gampang di kehidupan kita, misalnya perencanaan planning untuk pembangunan sebuah rumah. Jadi misalnya saya mau membangun rumah nih, maka perencanaannya gimana? Startnya dimulai kapan, selesainya kapan, butuh biaya berapa, butuh pekerja berapa, gitu ya, bahannya apa saja, dan seterusnya. Itu bisa juga masuk di dalam sistem pakar perencanaan. Kemudian ada sistem pakar pengamatan atau monitoring. Sistem pakar pengamatan atau monitoring ini biasanya bisa digunakan pada waktu kita sudah punya sistem yang lain. Jadi kita punya sebuah sistem yang sudah berjalan, kemudian kita tanamkan sistem pakar monitoring untuk memonitor apakah sistem tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak, gitu ya. Kemudian ada sistem pakar pelacakan dan perbaikan. Jadi debugging and repair. Nah, untuk sistem pakar ini paling cocok digunakan di dalam perusahaan software house, digunakan untuk ngecek dalam tahap uji coba software atau aplikasi, gitu ya. Karena biasanya sebuah aplikasi yang kita bangun itu sudah sesuai outputnya dengan yang kita inginkan, gitu ya. Tetapi cara kita menulis kode programnya mungkin kurang efektif, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk eksekusinya itu cukup lama misalnya. Nah, itu bisa digunakan sistem pakar pelacakan atau debugging ini, gitu ya. Kemudian mungkin ada langkah perbaikannya seperti apa, seperti itu. Terus yang kedelapan ada sistem pakar instruksi. Ini biasanya banyak digunakan dalam program tutorial. Jadi kalau misalnya kita belajar di sebuah sekolah gitu ya, terus di depan ada gurunya yang bisa kita namakan sebagai seorang expertnya, terus kemudian kita diberi materi, kita bisa tanya apa saja dan gurunya bisa jawab. Nah, ini bisa digantikan oleh sistem pakar instruksi. Seperti itu. Terus kemudian ada sistem pakar controlling. Ini lebih banyak digunakan di perusahaan besar ya, di manufaktur, digunakan untuk mengontrol mesin-mesin di dalam melakukan produksi. Dan yang terakhir ada sistem pakar klasifikasi. Nah, sistem pakar klasifikasi ini di zaman sekarang gitu ya lebih banyak sudah dikembangkan masuk ke ranahnya data mining, karena di data mining juga ada data mining untuk klasifikasi. Jadi tidak murni menggunakan metode penalaran sistem pakar, tetapi nanti bisa dihybridkan dengan metode yang ada di data mining seperti itu. Nah, 3 unsur manusia dalam sistem pakar ini adalah unsur-unsur yang harus ada apabila kita membangun sebuah sistem pakar. Jadi sebelum membangun sistem pakar kita harus menentukan 3 hal ini. Yang pertama, ada nggak domain expertnya, gitu ya? Ada nggak pakarnya? Apakah bisa kita jangkau? Apakah bisa kita sedot pengetahuannya? Itu perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah knowledge engineer. Dalam hal ini knowledge engineer adalah kita ya. Jadi semua teman-teman di dalam kelas ini, di dalam mata kuliah sistem pakar itu bertindak sebagai knowledge engineer. Knowledge engineer adalah seseorang yang menggali pengetahuan pakar dan merubah bentuknya menjadi bentuk rule atau kaidah aturan yang bisa dimengerti oleh komputer. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menentukan usernya siapa nih, gitu ya. Kenapa harus ditentukan? Karena kita juga perlu tahu apakah usernya memang benar-benar orang awam atau usernya itu adalah seseorang yang bekerja di bidang itu, gitu ya, sehingga tidak terlalu awam sekali, sudah memiliki dasar pengetahuannya. Itu nanti akan sangat tergantung output apa yang akan kita berikan. Oke, ini penjelasan sekilasnya bahwa domain expert itu yang seseorang yang bisa dikatakan sebagai expert atau pakar itu harus memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, bisa memecahkan masalah secara cepat dan akurat, menjelaskan apa dan bagaimana mereka melakukan pemecahan masalah itu gitu ya, mempertimbangkan apakah memang sudah benar dan seterusnya itu adalah ciri-ciri dari seorang pakar. Nanti bisa dibaca ya. Terus kemudian
pakar juga harus memiliki sebuah keahlian atau expertise. Nah, kadang kita juga rancu, yang dinamakan keahlian itu apa gitu ya. Jadi keahlian itu bisa didapatkan secara formal melalui sekolah atau secara tidak formal dari pengetahuan, ya. Nah, keahlian itu bisa berupa fakta-fakta tentang area permasalahan tertentu. Ini bisa kita peroleh dari pengalaman ya. Kemudian teori-teori tentang area permasalahan ini biasanya lebih banyak diperoleh dari formal, dari sekolah, seperti itu. Kemudian aturan-aturan apa yang harus dilakukan dalam situasi permasalahan yang diberikan. Kalau ini juga bisa didapatkan dari pengalaman gitu ya, atau bisa juga dari sekolah juga gitu ya. Kemudian strateginya juga ini juga bisa dari pengalaman dan juga dari sekolah yang formal. Jadi kalau ada seseorang yang memiliki satu dari 4 hal ini, misalnya fakta-fakta di area permasalahan, teori-teori tentang permasalahannya, dan seterusnya, maka dia bisa dikatakan sebagai seorang pakar. Oke, sedangkan ini adalah knowledge engineer, adalah pihak yang membuat sistem pakar, dalam hal ini kita ya. Jadi nanti kita akan belajar menjadi seorang knowledge engineer, mulai dari melakukan analisa permasalahan, kemudian membangun KBS, knowledge based system, dan kemudian membangun mesin inferensinya atau otak dari sistem pakar, bagaimana cara berpikir untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ini adalah user atau pemakainya. Jadi user atau pemakai ini ada 3 level. Ya, yang pertama bisa jadi usernya itu menggunakan sistem pakar itu sebagai asisten. Ya, kalau digunakan sebagai asisten, maka yang menggunakan itu levelnya adalah level pakar. Jadi pakar pun karena manusia punya kelemahan tadi ya, yaitu kurang konsisten kalau bekerja dalam waktu yang cukup lama, bisa jadi capek, bisa jadi sakit, gitu ya, bisa jadi nggak konsentrasi. Maka bisa jadi seorang pakar itu juga butuh asisten dalam bentuk aplikasi sistem pakar. Kemudian pengguna itu juga bisa jadi menjadikan sistem pakar sebagai kolega. Jadi contoh ini dipakai oleh orang yang berkecimpung di bidang tersebut. Misalnya gitu ya, sistem pakar tentang kesehatan digunakan oleh perawat gitu ya, digunakan oleh bidan yang notabene mereka adalah bukan spesialis dokter atau spesialis di bidang itu gitu. Jadi tapi dia bekerja di bidang kesehatan. Dan yang terakhir adalah sistem pakar yang berfungsi sebagai pengganti pakar. Nah, ini yang menggunakan adalah orang awam yang tidak begitu memahami bidang tersebut. Tuh. Jadi untuk usernya itu tergantung dari bagaimana user itu membutuhkan sistem pakar untuk dirinya gitu ya. Jadi bisa jadi digunakan sebagai asisten, sebagai kolega atau sebagai pakar. Oke, ini yang terakhir tentang arsitektur sistem pakar. Nah, ini ya. Sistem pakar secara umum terdiri dari 6 blok seperti ini ya. Jadi 5 blok sebenarnya ya. Jadi diawali dari user bisa berinteraksi dengan sistem pakar melalui user interface. Tapi sebelum bisa berinteraksi, kita harus membangun 2 hal dulu, yaitu KB utama, di sini dituliskan, datanya harus pada kasus yang spesifik, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa sistem pakar itu kasusnya harus spesifik. Kalau sudah ada pengetahuannya di dalam KB utama, knowledge base utama, maka kemudian kita harus membangun inference engine-nya atau mesin inferensinya atau otak yang akan melakukan penalaran berpikir untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Ya. Kalau 2 hal itu sudah ada, maka selanjutnya kita bisa membuat user interface. User interface ini adalah sebuah bagian yang menghandle input-output di dalam sistem. Jadi dengan user interface nanti akan terjadi interaksi dengan user, akan terjadi dialog, tanya jawab sebelum bisa ditarik kesimpulan oleh mesin inferensi. Nah, 2 bagian pelengkap gitu ya, artinya tidak wajib ada di dalam sistem pakar itu ada knowledge base editor, ada KB editor, dan juga ada explanation subsystem. Nah, knowledge base editor ini adalah kita gunakan untuk menambahkan pengetahuan, menghapus atau mengupdate pengetahuan yang mungkin seiring
berkembangnya zaman ternyata memang harus berubah gitu ya. Terus kemudian oh iya, knowledge editor atau knowledge base editor ini bukan hanya kita secara manual mengedit, menambah atau menghapus pengetahuan, tapi juga bisa berhubungan dengan proses yang sudah terjadi di inference engine. Jadi kalau di dalam inference engine itu sudah pernah melakukan sebuah penalaran dan menghasilkan sebuah kesimpulan yang ternyata tidak ada di dalam knowledge base, maka KB editor ini bisa menambahkannya di dalam knowledge base utama. Kemudian bagian yang terakhir, explanation subsystem, ini adalah bagian yang dibutuhkan apabila gitu ya, apabila usernya itu membutuhkan penjelasan mengapa kok kesimpulan itu diambil gitu, kenapa kok keputusan yang diambil itu gitu ya. Dasarnya apa, cara berpikirnya bagaimana, itu dijelaskan di dalam explanation subsystem. Oke, saya kira itu pengenalan tentang sistem pakar. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.